Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya sobat RH sekalian. Ini ada gugatan seorang warga negara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, namanya Subhan, menggugat Gibran Rakabuming Raka terkait dengan persyaratan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sama ya syaratnya, yaitu soal ijazah sama seperti bapaknya ya. Ini berita dari Warta Kota tribunnews.com. Berikut ini jadwal sidang gugatan terhadap Gibran di PN Jakpus. Akankah jabatan wapresnya gugur? Oke, kita bacakan ya. Warta Kota live.com Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus telah merilis jadwal sidang dengan tergugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum dalam kurung KPU. Gibran dan KPU sebelumnya digugat oleh seseorang bernama Subhan Palal. Gugatan tersebut terkait dugaan ketidaksesuaian syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Penggugat juga meminta agar status Gibran sebagai wakil presiden dinyatakan tidak sah. Berdasarkan informasi yang dilihat dari website PN Jakarta Pusat, gugatan itu diajukan pada Kamis 28 Agustus 2025. Adapun perkara tersebut akan disidangkan pada Senin 8 September 2025 pukul 09.00 besok ya. Ahli Hukum Tata Negara Universitas 11 Maret UNS Surakarta Agus Riwanto menegaskan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Gibran tidak akan berpengaruh pada jabatannya saat ini sebagai wakil presiden. Menurutnya berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 45 dan pasal 473 Undang-Undang Pemilu, sengketa hasil pemilu presiden hanya bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK. Putusan PN dalam perkara PMH ini tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan pencalonan maupun hasil pemilu, kata Agus dikutip dari kompas.com Kamis. Agus menambahkan, setelah KPU menetapkan hasil pemilu dan tidak ada lagi proses di MK yang membatalkan, maka pasangan calon terpilih bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, sekalipun PN menerima gugatan PMH tersebut, hal itu tidak akan berimplikasi langsung pada status Gibran sebagai cawapres terpilih pemilu 2024. Jelasnya langsung ya. Isi gugatan: Subhan menggugat Gibran secara perdata sebesar 125 triliun lewat Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat. Gugatan perdata merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum ke pengadilan. Berbeda dengan perkara pidana yang fokus pada pelanggaran terhadap negara atau umum, gugatan perdata biasanya berkaitan dengan individu, perusahaan atau organisasi yang melawan hukum. Dalam gebrakannya, Subhan tak hanya gugat Gibran tapi juga Komisi Pemilihan Umum. Nanti analisis saya yang saya kasih ya. Dalam petitum gugatan tersebut, Subhan Palal meminta majelis hakim bertindak tegas pada Gibran dan KPU karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ia juga meminta agar pengadilan menyatakan Gibran tidak sah menjabat sebagai wakil presiden periode 2024-2029. Menyatakan tergugat satu Gibran tidak sah menjabat sebagai wakil presiden periode 2024-2029, kata juru bicara PN Jakpus Sunoto dikutip dari tribunnews.com. Selain itu, Subhan Palal turut menuntut agar Gibran dan KPU secara tanggung renteng membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 125,01 triliun kepada dirinya dan seluruh warga negara Indonesia WNI. Lalu siapakah sosok Subhan Palal? Subhan Palal berprofesi sebagai pengacara alias advokat. Ia juga memiliki firma hukum sendiri yaitu Subhan Palal dan Rekan yang beralamat di Kelurahan Duri Kepah, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Pusat. Oh, dekat berarti. Dalam sebuah situs blog, Subhan menulis firma hukumnya akan melayani jasa hukum dengan sepenuh hati, familiar dan friendly dengan tetap mengutamakan profesionalisme bidang jasa hukum. Jualan juga dia ya. Selain itu, firma hukum Subhan Palal dan Rekan didukung oleh sekumpulan orang yang memiliki kapasitas di bidang hukum.
Dari penelusuran tribunnews.com, Subhan Palal memiliki nama dan gelar lengkap yaitu Haji Muhammad Subhan Palal SHMH. Subhan Palal juga diketahui merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia UI tahun 2018. Oke, baru 2018. Baru juga ya. Ia memajang foto wisudanya melalui akun Instagram Subhan Palal yang diikuti oleh lebih dari 1.400 follower. Bahkan beberapa waktu yang lalu Subhan Palal memposting foto bersamanya dengan mahasiswa UI lainnya yang kompak memakai jaket alma mater kuning. Dalam captionnya ia seolah menyindir sosok yang ijazahnya palsu. Berani nggak yang punya ijazah palsu, tulis Subhan Palal. Mukanya udah kayak tua ya, baru lulus tahun 2018, berarti baru 7 tahun menjadi sarjana hukum. Dalam sebuah video, Subhan Palal pernah meminta KPU untuk tidak terburu-buru menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih meski Mahkamah Konstitusi telah memutuskannya. Pada Februari 2025 lalu, Subhan Palal juga mengajukan permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2. Dikutip dari akun Facebook milik MK, Subhan menguji frasa orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Menurutnya dalam pengisian jabatan baik di tingkat eksekutif seperti presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota maupun di legislatif seperti MPR, DPR, DPD dan DPRD serta di lembaga negara seperti BPK dan ASN, persyaratan utama adalah kewarganegaraan Indonesia. Namun kenyataannya banyak orang dari bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI justru mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sementara itu dalam gugatan perdatanya Subhan Palal menyebut Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Sebab putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi itu tidak menempuh pendidikan menengah yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Subhan mengatakan Gibran menyelesaikan pendidikan SMA di Orchard Park Secondary School, Singapura. Hal tersebut menurutnya tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang pemilu. Ia menilai KPU turut bertanggung jawab karena tetap meloloskan pencalonan tersebut. Syarat menjadi cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI, ujar Subhan. Gugatan ini diajukan sebagai bentuk keberatan hukum dan permintaan agar jabatan wapres dibatalkan melalui jalur perdata. Subhan menyatakan seluruh kerugian yang ditimbulkan harus dikembalikan kepada negara. Oleh karena itu, selain ganti rugi, Subhan meminta pengadilan menghukum Gibran dan KPU untuk membayar uang paksa duangsem sebesar 100 juta per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan. Ia meminta agar para tergugat menanggung seluruh biaya perkara yang timbul. Dalam sebuah wawancara, Subhan menggugat Gibran dan KPU atas niat sendiri bukan dorongan orang lain. Ia membantah ada faktor-faktor politik yang membackingi dirinya untuk menggugat Gibran. Saya maju sendiri, nggak ada yang sponsor, kata Subhan dalam program Sapa Malam yang ditayangkan melalui YouTube Kompas TV Rabu malam. Ia mengatakan gugatannya ini berangkat dari dugaan KPU sempat mengalami tekanan ketika Gibran mencalonkan diri. Saya lihat hukum kita dibajak nih kalau begini caranya. Enggak punya ijazah SMA tapi bisa maju pilpres. Ada dugaan KPU kemarin itu terbelenggu relasi kuasa lanjutnya. Subhan Palal pun menegaskan gugatannya adalah murni masalah hukum, view hukum bukan politik. Adapun gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 583 dan seterusnya, dan sidang perdana dijadwalkan pada Senin ini ya. Berikut isi petitum. Mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat 1 Gibran maksudnya dan tergugat 2 bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya. Menyatakan tergugat 1 tidak sah menjadi wakil presiden Republik Indonesia pada periode 2024-2029. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun 10 juta rupiah dan disetorkan ke kas negara. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu with forward meskipun ada upaya hukum banding kasasi dari para tergugat. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa duangsem sebesar 100 juta rupiah setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan ini. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Hingga berita ini ditulis belum ada pernyataan dari Gibran maupun KPU terkait gugatan tersebut. Baca, oke. Ya, sobat RH sekalian, itu ya
Jadi sobat RH sekalian, coba kita bahas soal yang terkait dengan gugatan ini. Begini soal sekalian, kalau berdasarkan presiden yang ada, ya, gugatan ini paling dinyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang, ya, tidak berwenang. Seperti halnya pengadilan putusan sebelumnya, seperti halnya pengadilan negeri Surakarta, seperti halnya pengadilan negeri Sleman. Udah kelihatan tuh. Pengadilan ini tidak cukup kreatif, ya, padahal harusnya mereka bisa jauh lebih kreatif untuk membuat sebuah putusan. Itu satu. Jadi kalau saya sebagai hakim, apa yang harus saya lakukan kalau seandainya saya ingin mengetahui dahaga atau keinginan orang, kan begitu? Oke, begini saudara sekalian, ya. Memang betul kata ahli hukum tata negara dari UNS tadi, putusan ini tidak akan berpengaruh pada posisi Gibran secara langsung. Lihat, secara langsung. Artinya tidak mungkin PN Jakarta Pusat membatalkan Gibran sebagai wakil presiden kalau menurut hukum yang ada. Karena setelah Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, kita tidak bicara lagi soal pencalonan atau hasil pemilu. Nah, itu jadi keliru juga, ya, kalau dikatakan masih mengungkit-ungkit hasil pemilu. Ya, jadi kita tidak lagi mengungkit hasil pemilu. Jadi yang kita ungkit adalah kondisi di mana Gibran bisa di-impeach atau dimakzulkan. Nah, yang memakzulkan itu ya tentu bukan pengadilan negeri. Lalu apa yang bisa dicapai oleh pengadilan negeri? Yang bisa dicapai oleh pengadilan negeri adalah pembuktian apakah ijazah Gibran sah atau tidak. Apakah Gibran punya ijazah SMA atau tidak. Itu saja sesungguhnya. Tetapi putusan tersebut akan menjadi peluru, akan menjadi bahan bagi DPR untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian Gibran sebagai wakil presiden. Itu yang bisa dilakukan kalau pengadilannya nggak sentoloyo, berani ke depan. Tapi kalau pengadilannya sudah takut sebagaimana putusan sebelumnya, maka akan dipastikan bahwa yang namanya pengadilan negeri mengatakan dirinya tak bertanggung jawab. Jadi saudara sekalian, dari semua tuntutan ini, ya, memang tidak semuanya bisa dipenuhi di pengadilan negeri. Seperti misalnya ini, mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya, tidak mungkin seluruhnya. Menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya. Bisa, tetapi terbatas, ya. Menyatakan tergugat 1 tidak sah menjadi wakil presiden Republik Indonesia pada periode 2024-2029, tidak bisa dipenuhi oleh pengadilan negeri. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun 10 juta rupiah. Bisa, tetapi jumlahnya yang masuk akal. Ya, karena sudah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding kasasi dari para tergugat. Secara teoritis masih bisa. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa. Secara teoritis bisa, cuma mungkin jumlahnya. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dengan perkara ini. Bisa. Jadi satu-satunya yang tidak bisa dilakukan oleh pengadilan ini adalah menyatakan tergugat 1 tidak sah menjadi wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Itu saja. Ya. Jadi konsentrasinya ada pada deklarasi atau statement bahwa Gibran misalnya tidak memiliki ijazah SMA Republik Indonesia. Kenapa ijazah SMA Republik Indonesia itu penting? Begini, ini terkait juga pendidikan akhlak. Kan di dalam SMA itu ada pendidikan-pendidikan yang terkait dengan teritorial. Makanya perlu sekali pendidikan dasar yang 9 tahun itu dilaksanakan di sini di Republik Indonesia ini. Apalagi untuk menjadi presiden. Nah, hanya memang, ya, kita tidak memiliki sebuah preseden, ya, apakah ijazah atau apakah pendidikan SMA tersebut, ya, itu haruslah SMA di dalam negeri atau seorang presiden atau wakil presiden boleh memiliki ijazah yang setara SMA di luar negeri. Karena beda. Di sana tidak ada PPKN misalnya. Di sana tidak ada yang namanya
pendidikan Pancasila dan lain sebagainya. Dia belajar sejarahnya juga bukan belajar sejarah Indonesia, paham ya? Karena itu menurut saya memang pendidikan dasar harus diselesaikan di SD, SMP dan SMA. Ya, tidak boleh diselenggarakan di tempat lain. Gitu. Jadi saudara sekalian, itu yang harus kita lakukan. Sepertinya saya harus melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan bahwa SD, SMP, SMA mestilah harus di Indonesia. Walaupun putusan itu tidak berlaku surut, tetapi putusan itu menegaskan terhadap proses impeachment Gibran Rakabuming Raka. Jadi dia tidak dibatalkan sebagai wakil presiden, tetap tercatat sebagai wakil presiden, tetapi itu bisa menjadi peluru impeachment. Begitu sobat RH sekalian ya, logika berpikirnya ya. Jadi kalau dia SMA-nya di Singapura, tamatnya tidak pernah ada ijazah SMA, maka dia tidak memiliki pendidikan yang adequate terhadap hal-hal yang berhubungan dengan lokalitas ya, seperti sejarah dan lain sebagainya, bahasa dan lain sebagainya. Karena di Singapura dia tidak belajar bahasa Indonesia, tidak belajar bahasa-bahasa yang lain. Itu penting bagi kita untuk menegaskan bahwa seorang calon presiden haruslah orang yang SD, SMP, SMA-nya di Indonesia, agar dia mendapat pendidikan yang memadai sebagai foundation. Tapi kalau S1, S2, S3 itu silahkan saja, bukan pendidikan dasar lagi. Paham ya? Nah, ini nanti coba kita selesaikan di Mahkamah Konstitusi kalau begitu ya. Oke. Begitu sobat RH sekalian ya. Jadi coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Mudah-mudahan poin saya paham ya, dipahami poin saya bahwa yang paling penting itu pendidikan dasarnya SD, SMP, SMA di Indonesia, bukan di negara lain. Tapi kan putusan itu berlaku ke depan, iya, tetapi dia bisa menjadi bahan untuk melakukan impeachment ya, bersama bahan-bahan lainnya ya, seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan soal macam-macam ya. Begitu sobat RH sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Oke. Coba kita sedikit bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Keren cadas, maksulkan Gibran. Semoga sehat selalu Bang Repi. Waalaikumsalam sobatku Bang RH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang RH. Keren. Oke, lanjut terus, selalu lancar. Anak bapak sama aja. Assalamualaikum Bang Rafli, sehat selalu bersama orang-orang yang Anda sayangi. Waalaikumsalam ya. Bukan Rafli ya, REFLY. Anak bapak sama saja Bang RH. Ciganjur hadir, gugurkan Wapres. Yang saya baca UTS Insert itu lembaga kursus bukan SMA, mirip seperti saya dulu di ICTE University of Queensland ambil Bridging Education Program. Ya, kalau di UTS itu ya awalnya kan mau dikesankan sebagai S2 lulusan dari Sydney, tapi ternyata tidak. Itu hanyalah kursus saja ya. Kalau di Indonesia mungkin Primagama barangkali ya, walaupun Primagama tidak embedded ke Gajah Madanya. Tetapi yang dia pakai adalah ijazah persamaan. Nggak ngerti ya ijazah persamaannya di mana. Termasuk juga ijazah Bradford yang kemudian diakui sebagai S1 juga nggak jelas gitu ya. Coba kita lihat nanti ya, apakah kemudian perlu yang namanya prinsip disclosure ya. Jadi jangan tiba-tiba ngadu ke polisi telah memfitnah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira ya. Kita mau melakukan uji publik, tetapi yang ada adalah ancaman-ancaman dikriminalkan, aneh bin ajaib ya. Nanti tiba-tiba Subhan ini dikriminalkan pula kan, kacau juga. Atau orang yang membahas Subhan dikriminalkan ya. Kemudian anak bapak kok sama saja perangainya ya. Makin rame aja nih, seru nih. Kebenaran terungkap, gugurkan Wapres. Allah melindungi rakyat yang tertindas ya.
Samsul bocil, Gibran ilegal wapres, dan lain sebagainya. Silakan dibaca ya. Macam-macam mau buat cerita bagiku jika tidak ada ketetapan pemerintah, aku ikut campur lagi masalah Indonesia. Oke, apa maksudnya ini? Ini keluarga apaan? Bapak bermasalah dengan ijazah S1, si anak juga bermasalah diduga ijazah SMA. Benar-benar keluarga ini dibangun atas fondasi apa? Oke, saudara sekalian, ya itu yang bisa saya share ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekali lagi, sobat era sekalian, saya tidak yakin pengadilan negeri berani untuk move forward. Paling dinyatakan kami tak berwenang, padahal seharusnya ada bagian yang bisa dia kabulkan. Pembatalan sebagai wapres itu nggak bisa dikabulkan, tapi yang lainnya harusnya bisa dikabulkan, terutama terkait dengan hal-hal yang diminta, ya. Apakah kemudian terbukti atau tidak dia memiliki ijazah SMA atau ijazah yang bisa disetarakan dengan SMA, kan begitu. Nah, itu menjadi bahan bagi upaya untuk melakukan impeachment. Begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan baca, renungkan ya, dan mudah-mudahan ada keberanian hakim untuk move forward, walaupun saya tidak yakin from the beginning, karena kalau dia mengatakan tidak berwenang, maka banyak sekali perilaku-perilaku dari kekuasaan yang kemudian tidak bisa dicek oleh masyarakat di pengadilan. Nah gitu. Tapi sekali lagi, putusan pengadilan negeri tidak bisa membatalkan jabatan Gibran sebagai presiden, tetapi bisa menjadi senjata untuk impeachment. Begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas. Yeah.